Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, bikhair, bikhair. Alhamdulillah bihat. Alhamdulillah, hari ini merupakan podcast pertama Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah salah satu tokoh ya di Majelis Tabligh ya atas nama Dr. Nurdin ya. Nama lengkapnya Ustadz sebenarnya siapa ini Ustadz? Ya, nama orang tua kan Nurdim Mappa. Oh ya. Jadi Dr. Nurdin Mappa Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Dr. Nurdin Mappa ini beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ya, merupakan bagian daripada organisasi Muhammadiyah yang terbesar di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong ini Ustadz, selain kegiatannya sebagai ketua di Majelis Tabligh Muhammadiyah, aktivitas yang lain Ustadz apa ya? Ya, Alhamdulillah, selama ini aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Aduh, Sekaligus diberi amanah sebagai sekretaris di Lembaga Pengkajian, Pengembangan dan Pengemalan Al-Islam kemudian disingkat LP3AIK. Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah dosen. Dosen apa Ustadz? Saya di Pasca di S2 Agribisnis. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong Ustadz, ini kan Ustadz dosen sebagai dosen agribisnis nih. Nah, kok bisa Ustadz ini ada di Majelis Tabligh ini? Ya. Nah, inilah kelebihan apa yang kita dapat di Muhammadiyah. Sejak masuk di Muhammadiyah melalui IPM, kita sudah dibina, kemudian ya secara autodidak belajar, kemudian saya alhamdulillah sempat dibina langsung oleh Pak Kiai Jamaluddin Amin, Masya Allah. almarhum. Termasuk saya sering mendatangi kajian-kajian yang dibawakan oleh almarhum Kiai Jabar Asiri. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya mengaji dengan Pak Kiai Jamaluddin Amin sampai beliau tidak bisa lagi membawakan atau memberi materi karena beliau sakit. Ya, jadi Ustadz ini ternyata murid langsungnya Pak Kiai Jamaluddin Amin ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehingga ini juga mungkin yang merupakan salah satu yang menyebabkan sehingga Ustadz Nurdin bisa masuk di Majelis Tabligh. Nah, ngomong-ngomong ini Ustadz, ini kan Majelis Tabligh ini belum terlalu banyak orang yang kenal apa sih itu sebenarnya Majelis Tabligh. Ya. Kan banyak Ustadz majelis, ada majelis taklim, Ya. ada majelis zikir. Ya. Nah, ini Majelis Tabligh sebenarnya apa ini Ustaz? Bisa Ya. dijelaskan mungkin kepada kita. Jadi Majelis Tabligh ini salah satu majelis yang berada di struktur Muhammadiyah, dan kebetulan saya diberi amanah di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sebagai ketua Majelis Tabligh. Jadi Majelis Tabligh ini sebetulnya adalah perpanjangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang bertugas mengemban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya. Berarti Majelis Tabligh ini dia sebenarnya adalah salah satu wadah untuk kegiatan dakwah Ustaz ya? Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau di Muhammadiyah kenapa ini penting harus ada ini Majelis Tabligh ini? Ya. Apa sih urgensinya sehingga di Muhammadiyah ini membentuk suatu Majelis Tabligh? Ya. Ya. Silakan Ustaz. Jadi Muhammadiyah ini sejak lahirnya sesungguhnya ya salah satu amanah yang diemban adalah dakwah. Dakwah. Jadi
Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang dakwah. Sehingga Muhammadiyah perlu satu majelis yang khusus membidangi dakwah ini. Karena dakwah ini adalah kewajiban yang harus kita emban. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Nah, inilah salah satu ayat yang mengilhami tentang bagaimana pentingnya kehadiran dari Majelis Tabligh ini yang khusus diberi tugas oleh pimpinan Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah. Ya, dengan ya istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang kenapa Majelis Tabligh ini kemudian dibentuk di Muhammadiyah Ustaz, karena lebih kepada bagaimana berdakwah, dan dakwah itu adalah kewajiban Ustaz ya. Kewajiban. Ya, kewajiban, dan Ya. saya kira kalau umat Islam wajib Ustaz ya untuk melaksanakan. Nah, pertanyaan kemudian Ustaz, sebenarnya kan setiap orang bisa berdakwah Ustaz. Nah, terus apa bedanya ini Majelis Tabligh dengan dakwah yang dilakukan oleh di kalangan umat Islam? Ya, Ustaz, jadi silakan. dakwah itu memang bisa dilakukan per individu, pribadi-pribadi ya. Bisa dilakukan secara individu. Tetapi Muhammadiyah sebagai suatu organisasi itu mengorganisir kekuatan-kekuatan dakwah yang ada di Muhammadiyah untuk lebih efektif ya menjangkau segala kalangan, sehingga ini sangat penting ya dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena perintah Allah di situ itu disebut wal takum ummah. Hendaklah ada sekelompok umat. Ya. Jadi umat ini menandakan ya kelompok, beberapa orang yang berkelompok mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita teringat juga dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib bahwa yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi kekuatan kita ketika kita berjamaah itu jauh lebih hebat ya, kemudian diatur dengan rapi dibanding dengan jalan sendiri-sendiri. Ibaratnya satu lidi ya, satu sapu. Kalau itu sendiri-sendiri saya kira mudah patah. Ya. Tapi kalau itu dikumpul menjadi banyak, ya karena kita di Majelis Tabligh ini adalah gerakan dakwah yang terorganisir, didukung oleh banyak orang ya. Di pusat sendiri kan ada Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di bawahnya ada Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di bawahnya lagi ada Majelis Tabligh di pimpinan di tingkat pimpinan daerah. Bahkan sampai ke cabang ada Majelis Tabligh. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam menjalankan dakwah di Muhammadiyah itu betul-betul diorganisir dengan baik. Jadi kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Artinya Ustadz bahwa ketika dakwah yang dilakukan secara organisasi itu lebih efektif Ustadz ya, dibandingkan ketika dilakukan secara individu gitu Ustadz ya. Jadi berdakwah dengan berjamaah itu jauh lebih efektif. Jadi memang alaikumul jamaah itu lebih bagus daripada sendiri-sendiri berdakwah. Jadi seperti itulah dilakukan di Muhammadiyah. Kita berorganisasi yang dihimpun dalam Majelis Tabligh, yang di dalamnya banyak orang yang dihimpun, bergerak bersama-sama dengan program yang sudah dirumuskan, dan itu diturunkan sampai kepada cabang bahkan ranting. Ngomong-ngomong Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa di Majelis Tabligh itu ada programnya. Nah, ini
sebenarnya di Majelis Tablik itu apa sih sebenarnya isu strategisnya, kemudian dari isu strategis itu kemudian dibuat dalam bentuk program. Nah, utamanya sekarang ini Ustadz, yang Ya. paling strategis kira-kira seperti apa? Jadi isu dakwah sekarang ini adalah mengarah kepada digitalisasi dakwah. Digitalisasi. Ya, itulah kemudian kita menurunkan dalam bentuk program-program. Termasuk podcast kita ini, itu Aha. sungguhnya bagian daripada usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tablik untuk melakukan dakwah melalui digital. Kenapa? Karena ya perkembangan sekarang ini memang itu sudah mengendaki, sudah zamannya seperti itu. Sekarang era digital, semua serba digital, semua serba internet. Dan hampir mungkin semua orangnya di Indonesia ini itu memegang ya sarana untuk itu. Sehingga untuk lebih memudahkan menjangkau mereka, sekalipun mereka berada di mana, apakah di tempat tidurnya, di mana saja dengan melalui dakwah digital ini, itu mereka bisa terdakwai. Nah inilah, makanya isu utama sekali, yang utama diputuskan di Rakernas itu adalah dakwah digital atau disebut digitalisasi dakwah. Oh, jadi sekarang ini Majelis Tabligh ini isu dan strategi serta program-programnya ini kebanyakan ke arah digitalisasi dakwah itu saja. Ya, Ya, nah ada ini sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya nih Ustadz ini terkait dengan konstelasi politik 2024 nih Ustadz. ya. Nah, kira-kira kalau di Majelis Tabligh itu sendiri ada tidak perannya dalam persoalan masalah politik ini yang terjadi Ya. sekarang ini yang lagi panas-panasnya Ustadz, silakan. Oke, jadi begini, Muhammadiyah kan sudah menggariskan dan sudah menjadi tekad bahwa Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis. Tetapi sebagai kumpulan dari banyak mubalik ini, itu tidak boleh melepaskan peran. Jadi tugas dari Majelis Tablik sungguhnya bukan untuk kampanye, tapi Majelis Tablik bertugas mencerahkan umat agar mereka itu sadar bagaimana berpolitik yang benar. Ya, terutama ya kondisi sekarang ini ya kan banyak orang berpolitik kepentingan pragmatis ya, Ya. sehingga mereka itu terkadang membagikan sesuatu ya. Yang penting mereka bisa terpilih. Nah, di Majelis Tablik ini itu harus ya menjadi corong untuk mencerahkan mereka. Bagaimana mereka misalnya ya dalam konstelasi politik sekarang ini, katakanlah dalam pemilihan presiden, itu harus memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tidak didorong. Berarti Ya, Majelis Tabligh ini tidak menetapkan bahwa harus mesti memilih yang ini Ustadz ya? ya. Atau mungkin ada semacam kriteria yang Jadi sudah di... ya, jadi Majelis Tablik itu kan ya yang namanya landasan Islam. Tentu selalu mengarahkan umat ini berdasarkan Islam. Maka di dalam berdakwah ya kita tentu ya menyampaikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan Islam. Tidak harus menyebut Tidak nomor harus berapa menyebut. misalnya. Jadi nanti umat yang memasangkan kriteria itu kepada calon ini, siapa di antara mereka yang cocok dengan kriteria ini. Nah, itulah fungsinya Majelis Tablik atau mubalik-mubalik kita yang bernaung di bawah Majelis Tablik atau Muhammadiyah ini. Jadi mereka tidak berpolitik praktis, tapi dia harus mencerahkan umat agar mereka bisa ikut ya menikmati konstelasi politik ini, ya tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, tidak ada apa. Yang mendorong mereka itu adalah berdasarkan pemahaman pengetahuannya yang diberikan ya, yang dicerahkan melalui Majelis Tablik. Misalnya ya salah satu kriteria ya katakanlah ada kriteria sifat nabi ya di dalam memimpin itu. Misalnya dia fatana. Nah, dia cerdas. Cerdas. Karena persoalan bangsa ini persoalan yang besar.
ya, persoalan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan orang-orang cerdas yang mampu memecahkan persoalan bangsa ini. Karena ini sudah bertumpuk persoalan bangsa kita. Nah, kita sampaikan bahwa yang cerdas. Nah, nanti umat yang memilih siapa kira-kira yang dianggap cerdas. Nah, itu. Yang kedua, misalnya dia tablik. Ya, dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jadi dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran, tidak memanipulasi kebenaran itu. Jadi sebenarnya majelis tablik ini secara khusus kepada mubaliknya ini Ustadz, Ya. itu adalah memberikan pencerahan kepada umat, memberikan pembinaan kepada umat terkait dengan bagaimana seorang mukmin atau muslim itu menjalani hidup, termasuk persoalan masalah politik itu Ustaz ya. Ya, Konstelasi politik kita sekarang Betul, ini kan betul. memang luar biasa sekali. Dan tidak sedikit daripada berita yang berkaitan dengan masalah politik itu ya mungkin banyak yang sudah keluar daripada, kalau kita dalam Islam mungkin sudah keluar dari situ saja. Ya, betul. Ya, jadi jelas sekali bahwa politik itu sesungguhnya tidak boleh kita sepelekan. Ya. Karena kalau kita lihat ya sekalipun Nabi mengatakan bahwa pindahnya beliau dari Mekah ke Madinah, Ya. itu salah satu strategi politik. Ya. Sekalipun beliau tidak mengatakan bahwa pindahnya beliau ini anti politik, tapi itu strategi sebetulnya untuk meraih, pertama untuk mendapatkan area, wilayah. Karena dengan pindahnya beliau mendapatkan wilayah. Nah, salah satu syarat negara itu kan harus ada wilayah. Di satu sisi sebenarnya juga bagian dari strategi dakwah Ustaz ya. Betul Ya. sekali. Nah, begitu beliau berhijrah, beliau dapatkan dukungan. Berarti dia memiliki masyarakat yang mendukung apa yang Memiliki dia akan lakukan. jamaah Ustaz Memiliki ya. jamaah. Ya. Ya, atau sekarang kan disebut rakyat ya. Rakyat. Ya. Ya. Tapi itu strategi. Nah, disitulah beliau membangun, ya, memperkuat umat itu. Lalu kemudian alhamdulillah kita lihat buah kemenangan yang diraih umat Islam. Majelis Tablik ini salah satu tagline-nya itu adalah at-tablik li karamatil insan, bahwa tablik itu untuk kemuliaan manusia. Jadi bagaimana kemudian Majelis Tablik ini senantiasa melakukan pencerahan, pembinaan kepada umat, tetapi sebenarnya ujungnya atau titik goalnya itu adalah bagaimana sebenarnya memuliakan manusia itu saja. Ya, betul. Luar biasa Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini adalah merupakan podcast pertama dari Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mudah-mudahan insyaallah pada podcast berikutnya Ustaz, insyaallah mungkin akan ada materi dan narasumber juga yang luar biasa, dan ini adalah merupakan langkah awal dari Majelis Tablik Muhammadiyah bagaimana kemudian membangun dakwah digital atau digitalisasi dakwah. Ya, saya kira terima kasih Ustaz atas kedatangannya di tempat ini, podcast ini, dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin, amin. Senantiasa tetap semangat dalam dakwah dan tentu memberikan juga pelajaran kepada mahasiswa karena beliau adalah juga sebagai seorang dosen. Amin. Saya kira cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.